anak yang harus saya tunaikan itu apa saja. Nah, betul. Dan itu ya harus dimiliki. Karena kebanyakan orang tua ini nggak tahu, Ustaz. Yang penting ya punya anak udah habis itu. Ya. Insyaallah. Jadi ada menjadi seorang dokter, ada kuliahnya, fakultasnya. Betul. Jadi seorang guru ada fakultasnya juga, ada kuliahnya juga. Menjadi seorang teknisi ada juga. Semuanya. Tapi untuk menjadi ayah dan ibu ini ndak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama kami di podcast SNTV pada segmen Islamic Parenting. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini buat para pemirsa sekalian yang mungkin sedang memulai atau baru saja memulai keluarganya, baru saja menikah ataupun akan melakukan pernikahan, nah ini ada sebuah bekal yang harus dan wajib kita miliki sebagai seorang muslim sebelum kita memulai sebuah keluarga, yaitu terkait dengan parenting. Bagaimana sih cara mendidik seorang anak dengan cara yang islami, Islamic parenting. Nah, berbicara soal parenting, memang paling pasnya kalau kita berbicara langsung nih, sharing ilmu dengan beliau, Ustadz kita, Al-Ustadz Yusuf Iskandar Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kaifa haluk Ustaz? Alhamdulillah. Nah Ustaz, insyaallah ini pada kesempatan kali ini nih Ustaz, kita akan sharing-sharing sedikit nih Ustaz nih. Terkhusus anak nih Ustaz yang mungkin belum memulai keluarga. Betul Ustaz, masih jomblo. Kita perlu nih Ustaz nih ilmu terkait dengan parenting nih Ustaz nih. Nah Ustaz, mungkin untuk memulai perbincangan pada malam kali ini, ana buka dengan satu pertanyaan nih Ustaz nih. Sebenarnya Ustaz, apa sih hikmahnya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita ini, setiap insan ini seorang anak, Ustaz? Jadi Allah memberikan kepada kita anak itu bukan tanpa hikmah, ya, bukan tanpa hikmah. Ada satu tugas yang mulia. Ketika suami istri itu diberi anak, itu ada amal yang mulia yang dia jadikan taqarrub pada Allah, mendekat pada Allah melalui anak. Jadi dia suruh menjadi seorang ayah dan dia suruh menjadi seorang ibu. Sebelum dia punya anak, dia hanya seorang istri, seorang suami. Betul. Tapi ketika diberi anak, dia disuruh menjadi seorang ibu, menjadi seorang ayah. Disinilah yang harus dipahami oleh setiap muslim yang sudah menikah, sudah punya anak. Dikasih anak untuk apa? Untuk menjadi ayah, untuk menjadi seorang ibu. Selanjutnya bagaimana menjadi seorang ayah dan menjadi seorang ibu, gitu. Jadi kewajiban ini yang harus dimiliki, ya, harus diketahui oleh setiap keluarga dalam mendidik anak. Apa kewajiban saya sebagai seorang ibu? Apa kewajiban saya sebagai seorang ayah? Hak anak yang harus saya tunaikan itu apa saja. Nah, betul. Dan itu ya harus dimiliki. Karena kebanyakan orang tua ini nggak tahu, Ustaz. Yang penting ya punya anak udah habis itu. Ya. Insyaallah. Jadi ada menjadi seorang dokter, ada kuliahnya, fakultasnya. Betul. Jadi seorang guru ada fakultasnya juga, ada kuliahnya juga. Menjadi seorang teknisi ada juga. Semuanya. Tapi untuk menjadi ayah dan ibu ini ndak ada. Yang ini ya sebenarnya Allah sudah memberikan bekal, ya, di awal, maka suruh ketika menikah itu suruh mencari sisi agama. Fatfar bidatitin taribat yadak gitu. Pilih dari sisi agama, engkau tidak akan menyesal gitu. Jadi ketika pilihannya karena agama, dia sudah baik akhlaknya, baik karakternya, baik sifat wataknya. Yang ini yang sangat penting untuk bekal mendidik anak gitu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah sebenarnya apa sih tujuannya mendidik anak? Betul. Arahnya kemana gitu ya? Nah iya. Arahnya kemana? Didik anak itu arahnya kemana sih? Apa ngikut-ngikut tetangga, ngikut saudara?
Nyekolahin anak itu terkait sama tujuan. Betul. Orang tua ada yang memilihkan memilihkan sekolah untuk anak. Itu sekolah yang terkadang dia sekolah yang menjanjikan masa depan, ya, yang menjanjikan teknologi, komputer, bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan seterusnya, yang menjanjikan sana. Akhirnya dia ngikut. Betul. Ada teman lagi dia cerita sekolah yang seperti ini. Ini semuanya terkait dengan tujuan pendidikan yang harus dipahami. Lah, dalam Islam, dalam mendidik itu, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, ya, pendidikan, nama mendidik, itu semuanya. Nabi dan Rasul itu disuruh untuk mendidik umat. Ya. Rasulullah SAW mengatakan innama bu'istu mu'alliman. Aku diutus untuk menjadi seorang pendidik, menjadi guru. Siapa muridnya? Umat. Kalau Nabi dan Rasul itu umat. Ya kalau dia di keluarga ya anak dan istrinya, menjadi seorang guru. Lah, arahnya kemana? Arahnya pendidikan Nabi dan Rasul itu, dan ini harus menjadi kiblatnya semua keluarga. Semua ayah dan ibu harus ngerti tujuan didik anak itu sama dengan tujuan Nabi dan Rasul mendidik umat. Gitu. Apa tujuannya? Gitu. Ada disebutkan di firman Allah Ta'ala. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wastanibut taghut. Aku tidak mengutus satu rasul yang kami utus kepada setiap umat, kecuali rasul itu ani'budullah wastanibut taghut. Menyerukan, mendakwahkan, mengajarkan, ya, menjelaskan, mengajak, membimbing umatnya, sembahlah Allah, tinggalkan taghut, gitu. Jadi didik anak, tujuan utamanya adalah supaya anak ini mentauhidkan Allah. Itu tujuan utama, Ustaz. Tujuan utamanya. Yang ini kalau kita tahu tujuan utama supaya anakku itu selalu mentauhidkan Allah, mengimani Allah, ya. Mengimani Allah, kemudian menunaikan hak-hak Allah, menegakkan syariat Allah, gitu ya. Mengagungkan hak-haknya Allah. Lah ini, kalau ini jadi tanda menjadi tujuan pendidikan anaknya, tentu beda dengan orang yang nggak ngerti tujuan pendidikan anak dalam Islam. Islamic parenting ini ya. Iya, betul. Namanya Islamic, orang Islam. Itu kalau didik tentu akan mengikuti Rasulnya, Nabinya. Betul. Kemana? Anak ini supaya dia selalu nantinya mentauhidkan Allah. Tinggalkan sembahan selain Allah, itulah iman. Gitu. Jadi iman ini harus sesuatu hal yang nggak bisa ditawar-tawar lagi. Anak yang beriman. Mutlak itu. Mutlak. Kalau anak kita nggak beriman, kita dikatakan gagal. Anak kita nggak iman sama Allah, gagal. Anak kita menyekutukan Allah, masih percaya kepada dukun, percaya kepada ramalan bintang, kita gagal didik anak. Karena apa? Masih ada kesyirikan di situ. Maka semua bentuk kesyirikan, tontonan kesyirikan, karena kita mengacu dari pendidikan, kita buang dari pendidikan, dari keluarga kita. Tontonan yang ada kesyirikan, buku-buku yang ada kesyirikan, jangan ada di keluarga kita. Itu. Jadi hal-hal seperti ini akan sangat, makanya tujuan ini itu akhirnya membuat kita semakin selektif dalam memilih sekolah untuk anak kita, memilih guru untuk anak kita, memilih tontonan untuk anak kita, memilih permainan untuk anak kita. Semuanya terkait. Karena ini semuanya dalam rangka memuluskan menuju satu tujuan agar anak mengimani Allah, menyembahnya pada Allah, dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Ini tujuan dari pendidikan. Tapi begini Ustaz, karena tujuan tadi kita nih berbicara
agar anak itu akidahnya lurus nih Ustaz. Namun pada kenyataannya nih Ustaz, banyak malah mayoritas ya umat muslim juga Ustaz. Nah, mereka malah lebih fokus untuk mengajarkan anak membaca, menghitung. Dan ketika masuk ke dalam pembahasan, oh anak ini harus belajar rukun iman, rukun Islam, oh masukin aja TPA, oh masukin aja ke sekolah pesantren gitu Ustaz. Dan mereka ya itu urusan mereka gitu. Saya bayar nih orang untuk ngajarin anak saya agama. Nah ini bagaimana Ustaz nih? Orang tua yang seperti ini nih Ustaz. Ini sebenarnya nggak ada pertentangan antara anak yang mau kita imankan agar iman pada Allah, bukan berarti dia nggak boleh belajar calistung. Betul. Ya, bisa selaras, bisa dua-duanya bisa jalan. Kan nggak mungkin dari pagi sampai sore itu hanya mengajarkan iman pada Allah saja. Nggak mungkin. Anak juga perlu belajar membaca, menulis, berhitung, gitu. Jadi ada hal sebenarnya di sini sebelum anak itu sekolah, ya, mengenal guru selain orang tuanya. Ini kan orang tua sebagai guru yang pertama. Makanya ada istilah al-ummu madrasatul ula. Gitu. Ibu itu guru sekolah yang pertama sebelum anak memasuki sekolah di luar rumah. Gitu ya. Nah itu orang tua. Lah sebelum anak ke sekolah itu ngapain sebenarnya? Gitu. Makanya kita sebelum membahas ke sana, kita harus tahu tentang tadi tujuan pendidikan anak dulu. Betul. Yang satu adalah agar menjadi anak yang beriman, mentauhidkan Allah saja dalam ibadahnya nanti. Yang kedua, agar anak itu tahu tentang tujuan hidup. Ini di tujuan hidup itu anak harus ngerti untuk apa sebenarnya, gitu. Untuk agar juga ibadah kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali agar dia beribadah hanya kepadaku saja. Ini tujuan dia diciptakan. Jadi semua ya kepada anak kita itu kita harus selalu menyampaikan kepada anak. Nah, gelas itu diciptakan untuk apa sih? Untuk minum. Kalau pisau untuk motong. Kalau rumah untuk berteduh. Kalau kursi untuk duduk. Kalau kamu diciptakan untuk apa? Itu harus ditanyakan. Anak nggak ngerti untuk apa ya aku diciptakan. Untuk apa ya aku ini. Nah, kamu itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Nah, disinilah pelajaran akidah, pelajaran keimanan kepada anak itu sederhana sebenarnya. Sederhana membuat anak akhirnya tahu, oh ternyata aku diciptakan untuk menyembah pada Allah saja. Sebagaimana pisau dibuat untuk motong, untuk motong-motong. Kalau kursi untuk diduduki. Aku diciptakan untuk menyembah kepada penciptaku, yaitu Allah Ta'ala. Lah ini. Jadi anak ngerti. Jadi tujuannya ketika dari kecil sebelum dia sekolah sudah ngerti. Diciptakan untuk apa? Untuk ibadah pada Allah. Nah, nanti anak akan menyesuaikan pola pikir ini, akan menentukan tentang perilakunya, ucapannya. Ini ucapanku jorok, ngomong jorok. Ini ibadah enggak sih? Oh enggak ibadah ini, dosa. Tapi kalau ngomong baik, ya, falyakul khairan aw liyasmut, berkata baik, itu jadi ibadah pada Allah Ta'ala. Jadi ucapannya yang baik jadi ibadah. Bantu orang tua jadi ibadah. Ya, bukan hanya sholat dan sebagainya. Nanti lah itu tentu perlu rincian lebih jauh tentang nanti materi pendidikannya seperti apa, caranya seperti apa kita bahas di lain waktu. Intinya bagaimana anak-anak itu paham kalau tujuan penciptaan dia Ustaz. Jadi mau ngapa-ngapain ya harus mempertimbangkan ini buat apa, tujuannya kebaikan kayak atau apa gitu Ustaz ya. Betul. Jadi didik anak supaya ngerti, satu, dia diciptakan untuk apa? Untuk hidup itu untuk apa? Dia diundang di dunia untuk hidup. Dikasih makan, dikasih minum sama Allah. Kasih udara untuk bernapas supaya hidup oleh Allah. Kasih bumi dia bisa bermain-main di
di tanah, di buminya Allah untuk apa? Untuk menyembah Allah, mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah. Ini harus sampai menjadi darah daging anak kita. Kalau anak sudah menjiwai tujuan ini, menjiwai, merasakan, memahami, menyatu dalam darah dan dagingnya, insya Allah dia anak akan lebih mudah untuk diatur, diarahkan, dibimbing, mudah nanti. Ya, karena nanti koridornya selalu, kok ngomongnya kayak gitu, itu masuk ibadah pada Allah enggak? Enggak. Gampang untuk diluruskan. Karena orientasi dia sendiri udah ibadah. Betul. Orientasi untuk ibadah pada Allah. Kalau seperti itu masuk ibadah enggak? Enggak masuk. Jadi kalau malas membantu orang tuh masuk ibadah enggak? Enggak masuk. Jadi kan tujuannya untuk ibadah. Lah, itu akan lebih mudah. Jadi ada patokan. Kenapa Nabi dan Rasul itu memulainya dari tauhid, memulainya dari iman pada Allah Ta'ala. Karena ini akan merubah semua perilakunya, akhlaknya, muamalahnya, cara bicaranya. Semuanya akan berubah ketika iman sudah menghunjam di dalam dada. Gitu. Berarti itu yang benar-benar perkara yang basic banget Ustaz ya? Betul. Bahkan lebih basic dari ya tadi baca, hitung, tulis, hitung. Betul. Itu calistung. Antum perhatikan. Nabi itu gak bisa baca loh. Betul. Gak bisa baca. Jadi apakah tujuan pendidikan itu hanya membaca, menulis? Tidak. Itu bukan tujuan. Tujuannya menjadi anak yang beriman. Berakhlak mulia. Tujuan yang kedua ini. Memiliki akhlak yang mulia. Nah, yang pertama tadi adalah iman. Yang kedua, akhlak mulia. Akhlak ini adalah buah dari iman sebenarnya. Berhubungan berarti. Berhubungan. Dan ketika anak itu sudah kita selalu bicara kepada anak tentang iman pada Allah, mengenalkan Allah. Ini selalu mumpung masih kecil ya, masih kecil. Kalau antum belum punya kan. Ya, pemirsa yang di rumah itu yang mungkin masih punya anak bayi, masih kecil itu selalu tentunya kalau yang sudah bisa diajak dialog, sudah bisa diajak bicara, diingetin mau minum, mau apa nak? Minum apa? Minum air. Tanya, air ini siapa yang ciptakin? Yang menciptakan air siapa? Allah. Anak belum tahu. Allah. Siapa yang menciptakan air? Allah. Nah, Allah menciptakan air. Maka kalau kamu minum, bacalah nama Allah. Nah, kalau udah selesai, baca Alhamdulillah. Pujilah Allah. Bagaimana muji Allah? Alhamdulillah. Lihat. Kita sekaligus menguatkan iman pada anak. Sekaligus mengajarkan adab akhlak. Itu. Nanti dia makan buah, tanyakan, buah apa nak? Buah apel. Siapa yang menumbuhkan pohon apel? Allah. Ya. Terus kalau mau makan apel bagaimana? Dia karena sudah terbiasa nanti bismillah. Udah makan, sudah selesai makan apel, alhamdulillah. Begitu terus. Anak ketika muamalah ibu kepada anak setiap hari seperti ini. Mau makan, mau minum selalu diingetin. Secara tidak langsung tiap hari ibu ini sudah selalu menanamkan iman pada Allah dan mengadabkan anak. Masya Allah. Jadi simple, cukup di meja. Betul. Cukup di meja makan. Jadi pelajaran iman sudah dapat, pelajaran akidah sudah dapat, pelajaran akhlak dapat. Nggak harus satu bab buku. Betul. Ya, ngajar anak nggak harus dengan buku, nggak harus calistung dulu, enggak. Ini belum tahu, belum bisa membaca, belum bisa nulis. Disinilah sebenarnya simple. Cara menanamkan keimanan pada anak itu simple, mudah, semua orang tahu. Karena anak itu nggak butuh dalil. Betul. Terima aja Ustaz. Terima aja. Ya? Semua apa kata ibunya, kata ayahnya dia iya. Nggak butuh dalil. Makanya
di awal itu suruh mencari yang agamanya baik, akhlaknya baik itu tadi. Karena fungsinya nanti dia akan jadi pendidik buat anak. Gitu. Bukan hanya sekedar untuk kebutuhan kita. Kita butuh pasangan, tapi nanti masa panjangnya dia akan jadi ibu buat anak kita. Nah ini, makanya ini sangat-sangat penting. Setelah dia beriman, berakhlak mulia. Nah, baru setelah iman dan berakhlak mulia apa? Supaya nanti pinter. Gitu. Nah, pinter itu dia akan pinter kalau dia bisa membaca, bisa menulis. Lah ini, tapi ini pinter ini bukan tujuan yang pertama dan utama. Ya, yang pertama dan utama itu adalah iman dan adab, akhlak. Baru nanti pinter. Bagaimana? Ini udah jadi anak baik nih. Nah, anak udah mulai 7 tahun sebelum dia masuk SD, itu selama 7 tahun ayah atau ibunya selalu bicara tentang ini. Anak akan terbentuk. Pola pikirnya selalu iman pada Allah, selalu Allah yang memberi, selalu Allah yang memberi nikmat, selalu Allah yang menolong, selalu Allah yang menyediakan. Aku harus mentaati Allah. Ini cara bersyukur kepada Allah, cara terima kasih saya kepada Allah dengan mentaati Allah. Terbentuk seperti itu. Anak yang beradab nanti siap dipinterkan. Gitu. Jadi udah ada bentengnya dulu nih Ustaz. Bentengnya ini basicnya Ustaz, basic ya? Dasar nih. Jadi basic ini yang lupa. Kebanyakan keluarga muslim itu lupa pada sini. Jadi dia menganggap mendidik itu ya calistung, baca, nulis, berhitung. Lupa. Bukan ini, Nabi kita aja nggak bisa baca kok. Betul. Ya, apa kalau tujuan pendidikan itu calistung, mendidik itu calistung? Nabi nggak bisa baca tulis. Dan kenapa Allah memilih pendidik umat itu dari orang yang nggak bisa baca tulis? Padahal ada penyair dulu yang bisa membuat syair, karya sastra tinggi. Ya, di Arab itu di Darun Nadwah mereka membuat lomba syair-syair yang terbaik digantung di Darun Nadwah untuk dijadikan kebanggaan. Itu syair terbaik. Berarti ada para penyair yang pintar membaca, bukan sekedar membaca, menyusun karya sastra yang tinggi. Kenapa Allah nggak memilih dari tukang syair ini? Betul. Gitu. Ada rahasia besar. Apa itu? Nah, salah satunya kalau antum baca di kitab tafsir para ulama, ya, para ulama menjelaskan salah satunya adalah agar orang Yahudi ahli kitab itu tidak menuduh bahwasanya Al-Quran itu buatan Muhammad. Ya, soalnya orang yang buta huruf nggak mungkin bisa nulis. Ya juga. Betul. Bagaimana Muhammad membaca dari Injil dan Taurat? Mereka mengatakan Muhammad itu Al-Quran itu diambil dari Muhammad, dari Injil dan Taurat. Bagaimana dia bisa membaca? Dia nggak bisa membaca kok. Iya, betul juga. Dan bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Ibrani dan Suryani. Itu satu, terpatahkan. Lah dari sisi sudut pandang saya sebagai praktisi, kenapa Allah nggak memilih dari para penyair yang ahli sudah bisa membaca, bahkan bukan sekedar baca, tapi membuat karya sastra yang tinggi nilainya? Kenapa nggak dipilih dari situ? Tapi justru yang dipilih sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud, Innallah yang duru ila qulubil ibad. Allah itu melihat ya, pada hati para hambanya. Ya. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Maka Allah melihat hati hambanya itu sebaik-baik hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fastafahu li nafsi. Akhirnya Allah memilih untuk dirinya. Untuk diberikan amanah menyampaikan risalah terakhir. Jadi walaupun nggak bisa baca dan huruf, baca tulis, tapi hatinya hati terbaik. Maknanya apa? Karena tujuan pendidikan itu salah satunya adalah untuk tazkiyah,
Di surat Al-Jumu'ah dikatakan, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin." Surat Jumu'ah ayat 2. Dia Allah yang mengutus ba'atsa fil ummiyin, kaum yang ummi, yang rata-rata enggak bisa baca tulis. Ada yang bisa baca tulis tapi sedikit-sedikit. Tapi aglabiahnya, mayoritasnya nggak bisa baca tulis. Ya kan? Minhum, Rasul itu dari kalangan mereka yang nggak bisa baca tulis juga. Yatlu alaihim ayati, yang membacakan ayat-ayatnya. Nggak bisa baca tulis, nggak bisa membaca kok dia membacakan. Ini maknanya dia membacakan kembali yang sudah ditalkinkan Jibril. Nah, membacakan kembali yang sudah ditalkinkan oleh Jibril. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ini membersihkan penyakit hati. Nah, dari syirik jadi tauhid, dari kufur menjadi beriman, dari kufur nikmat jadi syukur, dari dengki jadi bersih, dari kedengkian amarah jadi hilang amarahnya, tamak jadi qanaah. Lah itu wa yuzakkihim. Ya. Rasul itu punya tugas, guru itu punya tugas, pendidik itu punya tugas. Apa? Membersihkan penyakit hati, penyakit jiwa. Untuk bisa membersihkan penyakit jiwa itu adalah yang punya hati bersih. Siapa? Muhammad. Walaupun dia pinter dari penyair, tapi hatinya masih belum sebersih Muhammad. Maka Allah memilih Muhammad SAW untuk menjadi pendidik. Ya, yang terakhir ini. Jadi pendidik besar, guru besarnya. Seluruh manusia ini berkiblat kepada Rasulullah SAW. Dan itu beliau tidak bisa baca tulis. Gak bisa membaca. Gak bisa membaca. Itu. Jadi membaca, untuk bisa membaca tulis itu bukan tujuan. Bukan tujuan. Ya, bukan tujuan. Tujuan pendidikan tadi untuk beribadah pada Allah, akhlaknya baik. Itu. Baru yang ketiga, dia nanti supaya dia memiliki manfaat yang banyak, manfaat yang besar bagi umat. Itu. Maka dia harus punya ilmu atau skill. Inilah dia harus dipinterkan. Nah, harus dipinterkan. Karena Rasulullah SAW diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Diutusnya Muhammad itu untuk menebar kebaikan. Semua merasakan kebaikan dan manfaat Rasulullah SAW. Lah, supaya anak kita tadi, anak ini, dia memberi manfaat sebanyak-banyaknya bagi umat. Hidupnya untuk memberi manfaat. Gitu. Hidupnya sebagai rahmat. Jadi dia hidup di dunia itu menjadi rahmat. Itu syaratnya 3. 1 beriman. Yang kedua adabnya sudah baik. Yang ketiga punya skill atau ilmu. Ilmu atau skill. Dia beriman, beradab, tapi gak punya skill. Gak punya ilmu. Dia bermanfaatnya, ada bermanfaat untuk dirinya dan mungkin keluarganya mungkin. Tapi gak sebanyak. Kalau dia punya ilmu, kalau dia punya skill. Makanya tujuan pendidikan yang ketiga ini adalah dia harus diberi ilmu, dipinterkan, ya, dibekali dengan skill. Lah ini yang harus ini. Jadi para orang tua yang di rumah itu harus mulai tahu, melek tentang masalah tujuan pendidikan ini. Tujuan pendidikan bukan jadi anak pinter. Enggak, bukan. Itu belakangan. Bukan gitu, pinter dulu. Bukan itu dulu. Bukan itu dulu, tapi iman dulu, adab dulu. Setelah iman dan adab baru pinternya nanti dia jadi rahmat. Kalau pinter dulu, imannya enggak ada atau belum. Akhlaknya enggak ada atau belum. Kadung pinter, kadung gede. Betul. Nah, pinter IT tapi enggak punya iman, enggak punya akhlak. Akhirnya muncullah industri pornografi. Betul. Jadi azab atau jadi rahmat? Oh, azab. Azab.
keberadaan anak yang pinter tanpa iman, tanpa adab itu jadi adab bagi umat. Betul, setuju. Tapi kalau dia ada iman dan adab, dulu basicnya tadi, dasarnya iman dan adab, kemudian dipinterkan, dia ahli IT, untuk mendukung dakwah seperti SNTV. Masya Allah. Jadilah ini mereka-mereka dari mereka-mereka yang ahli IT ini itu jadi rahmat. Betul. Ilmunya, skillnya jadi rahmat. Gitu. Jadi kita mau anak yang mana ini? Anak pinter saja. Nah, sebagian orang tuh hanya mengagungkan anaknya pinter. Betul. Pinter saja, tapi nggak peduli atau kurang peduli sama imannya. Kurang peduli sama adabnya. Apa buktinya? Kurang prioritas, kurang perhatian. Ya. Perhatiannya apa? Lihat ketika anak lebih mengabaikan tentang masalah sholat, tapi dia pinter, ranking di sekolah, juara gitu ya. Biarin aja nggak usah sholat, yang penting juara gitu ya Ustaz kebanyakan. Ini seperti ini, ya. Jadi bimbel, walaupun waktu azan nggak peduli dia. Ini kan satu riskan. Karena yang dikejar hanya pinter saja. Pinter saja itu akan membuat, lihat orang tua itu tersiksa karena pinternya atau karena orang tua itu tersiksa karena kebodohannya atau karena akhlaknya yang buruk. Akhlak yang buruk. Nah, orang tua, ayah dan ibu, tentu dia akan pusing, stres, tersiksa bersama anaknya. Bukan karena kebodohan anak, tapi karena akhlak anaknya yang buruk. Kebalikannya, orang tua itu akan merasa tentram. Tentramnya orang tua itu karena pinternya anak atau karena akhlaknya anak? Akhlaknya, Ustaz. Akhlaknya. Jadi pinter bukan segalanya. Pinter itu nomor 3 tadi. Nomor 3. Nomor 1 adalah iman, 2 adab, akhlak, 3 baru pinter. Maka tahapannya imankan, adabkan, pinterkan. 3 yang harus antum pahami. Nah, ini bekalan tuh sebelum punya anak nih. Nah, Ustaz, Masya Allah, itu mungkin ini jadi tamparan juga nih Ustaz bagi kita nih yang kebanyakan nih Ustaz ya lebih fokus kepada yang penting bisa belajar baca hitung, nanti masalah baca Al-Quran, masalah tentang Nabi dan semacam itu udah suruh masuk TPA aja, suruh tempat masjid aja sana cari ustadz gitu. Syukur-syukur banyak ketampar alhamdulillah. Nah itu sangat Masya Allah. Tapi saya nggak ada niat untuk menampar. Saya hanya menjelaskan. Betul Ustaz. Itu yang perlu. Jadi memang kalau kita seorang muslim kiblatnya harus Nabi. Nabi ya Ustaz. Nabi. Jangan kiblatnya profesor praktisi pendidikan yang sekuler. Lihat profesor pendidikan, praktisi pendidikan tapi sekuler, nggak ngerti agama, nggak ngerti Nabi, wudu nggak bisa, sholat nggak, bahkan ateis jadinya Ustaz. Sholat kadang nggak. Itu jangan jadikan kiblat. Kiblatnya Nabi. Nabi itu diutus sebagai tadi pendidik. Bukan pendidiknya apa Nabi diutus untuk menjadikan anak didiknya jadi seorang guru, seorang dokter, seorang pengusaha. Enggak. Ini nomor sekian. Nanti ini bonusnya. Ya, pinter itu nanti bonusnya. Dan biasanya anak yang sudah beriman, imannya baik, adabnya baik, itu gampang dipinterkan, gampang dididik, gampang diarahkan, gampang diajari skill yang bagus. Lebih mudah daripada anak yang sudah kadung pinter nih. Betul. Pinter tapi nggak punya adab tadi. Kita mau mengadapin dia. Udah keburu pinter. Dia bantah terus. Akhirnya. Bantah terus, jawab terus. Betul. Kita pusing. Iya Ustaz. Makanya ada pepatah, ada seorang kiai itu mengatakan minter ke wong bener. Nah, ini ada orang Jawa. Itu jawab orang Jawa atau orang Insyaallah sampun ngerti. Sakit ngerti. Insyaallah. Minter ke wong bener itu luwih gampang. Ya. Tinimbang
bener ke wong pinter. Minter ke wong bener maksudnya membuat memandaikan, minter ke orang yang sudah benar. Benar itu adabnya dan imannya tadi sudah baik. Akhlaknya udah baik. Itu lebih gampang. Mau dibekali, mau jadi. Dia senengnya di IT, gampang. Untuk ahli IT berapa lama? Ya, paling setahun, 2 tahun, 3 tahun. 2 tahun, 3 sudah. tahun udah jadi. Ya, komputer 2 tahun, 3 tahun jadi. Bahasa Inggris baru main 2-3 tahun ada dan ada tempat kursusnya. Betul. Tapi kalau bener ke wong pinter tapi salah, nggak beradab. Suruh bener susah. Nggak ada sekolah akhlak soalnya. Nggak ada sekolah akhlak. Betul. Bukan nggak ada sekolah akhlak, nggak ada bengkelnya. Nah, iya, tempat kursus akhlak tuh nggak ada. Betul. Tapi tempat kursus komputer banyak. Banyak sekali. Kursus matematika banyak. banyak. Pinter itu tempatnya banyak. Tapi kalau membenarkan basic tadi, itu basicnya ayah sama ibu. Sebelum 7 tahun dia masuk sekolah SD. Itu fokuslah di situ. Gimana anak mengenal Allah, gimana anak bisa terbiasa melakukan adab keseharian. Yang dipentingkan itu selalu yang dilihat itu adalah sikap wataknya anak. Nah itu hakikat pendidikan itu di situ. Pendidik anak itu tujuannya di situ. Jadi anak yang beriman dan berakhlak baru anak pinter. Nanti akan mendatangkan manfaat akhirnya. Betul. Nah Ustadz, ini sepertinya sudah cukup banyak nih Ustadz yang kita bicarakan. Nah, kalau bisa Anda simpulkan Ustadz nih, berarti yang Nabi aja Rasulullah SAW diutus bukan karena beliau bisa baca tulis, tapi karena hati ya Ustadz ya. Karena hatinya yang bersih. Karena tujuan pendidikan tadi adalah iman Ustadz yang pertama itu. Masya Allah, iman akan membuahkan akhlak yang baik. Dan nanti baru diikuti dengan ya ilmu dia, skill dia, kepintaran dia gitu Ustadz ya. Yeah. Masya Allah. Nah, assalamualaikum Ustadz. Mungkin kepada pemirsa sekalian, dari perbincangan kita tadi jadi sedikit terarah nih. Atau mungkin lebih tahu harus gimana ketika memiliki seorang anak nantinya. Jadi sebelum dia masuk sekolah, apa dulu sebagai seorang orang tua, apa sih yang harus mereka lakukan? Semoga apa yang beliau telah sampaikan bisa kita terapkan dan bisa kita ambil manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Jazakallahu khairan Ustadz atas ilmu yang telah Antum berikan. Nah Ustadz, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk pemirsa sekalian, silahkan ikuti terus updatean terbaru kami di media sosial kami yang bisa kalian lihat atau Antum lihat di dalam layar Anda. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, diminum dulu.